Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala yang terus-menerus memberikan nikmat-Nya untuk kita. Nikmat yang begitu banyak, tidak terhitung jumlahnya. Dari sekian nikmat itu, ada nikmat terbesar yang harus kita prioritaskan untuk kita jaga, kita rawat. Itu nikmat iman wal Islam. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita memohon kepada Allah Ta'ala agar nanti di yaumil akhir termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya mujibat sa'ilin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih di surah Al-Hasyr. Sudah 2 atau 3 pertemuan, dan malam ini seingat saya masuk di ayat ke-18. Betul ya? Silakan bisa dibuka mushaf Al-Quran atau juga HP-nya yang ada aplikasi Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Ada 3 ayat sesuai dengan urutan di kitab tafsir Ibnu Katsir. Di ayat ke-18 Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Khitab atau panggilannya adalah kepada orang-orang beriman. Dan di antara adab ketika ada ayat diawali dengan khitab ya ayyuhalladzina amanu,
wahai orang-orang yang beriman, maka hendaknya bersiap memasang telinganya, karena setelahnya kalau tidak perintah adalah larangan. Sehingga para sahabat ketika Nabi SAW bacakan ayat diawali ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mereka bersiap-siap. Mereka memasang telinganya, memperhatikan gerangan apakah perintah yang Allah perintahkan di ayat tersebut, atau ada larangan yang harus segera ditinggalkan. Nah, di sini Allah Ta'ala memerintahkan ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwa maknanya al-imtisalu lillah, mengerjakan perintah-perintah Allah, kemudian meninggalkan larangan-larangannya. Allah memerintahkan ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan perintah dengan redaksi ittaqullah dalam Al-Quran banyak sekali, lebih dari 50 kali diulang. Ya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ukurannya bukan materi, banyaknya harta dia menjadi orang mulia, bukan dengan kedudukan atau jabatan, bukan pula karena nasabnya, tapi semua tidak ada artinya ketika dia tidak bertakwa kepada Allah. Menjadikan barometer ukuran seorang mulia di sisi Allah adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tentu kita ingin jamaah, ingin menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah, yang barangkali mungkin hina di hadapan manusia, dipandang sebelah mata, karena mungkin dia orang yang kekurangan harta, dia tidak memiliki jabatan tinggi di dunia, dia orang biasa. Tapi ingat, Nabi SAW pernah menyebutkan orang yang as'afa akhbar, yang rambutnya acak-acakan, penuh debu, bukan madfu'un fil bab. Kalau orang itu bertamu ada depan pintu, orang enggan untuk membukakan pintu itu. Orang acak-acakan rambutnya, berdebu. Tapi apa kata Nabi? Lau aqsama Allah la barra. Kalau dia bersumpah menyebut nama Allah, akan dikabulkan. Kenapa? Karena dia mulia di sisi Allah, menjadi kekasihnya Allah, walaupun mungkin di sisi manusia dia dipandang sebelah mata. Bertakwa kepada Allah ini diulang dalam ayat Al-Quran lebih dari 50 kali. Dan bertakwa dimanapun dan kapanpun kita berada jamaah. Nabi yang mulia SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Di masjid bertakwa kepada Allah, di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, di mana saja senantiasa bertakwa kepada Allah, diukur dengan qala Allah, qala Rasulullah. Selalu bertindak dengan ukuran tadi.
tidak keluar daripada koridor Alkitab was Sunnah. Dimanapun kita berada. Ya. Ittaqillah haitsu ma kunta. Dikala sendirian bertakwa kepada Allah. Dikala bersama orang lain dia pun bertakwa kepada Allah. Haitsu ma kunta, dimanapun kita berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Nabi, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik tadi akan menghapus perbuatan buruk. Jadi kalau kita ketika mewujudkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala tidak sempurna, karena mungkin terdorong hawa nafsu, terperdaya dengan bujuk rayu syaitan, akhirnya dia jatuh, terperosok dalam kemaksiatan. Maka diperintahkan oleh Nabi SAW, ikuti perbuatan buruk tadi. Ya, iringi dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapusnya. Jangan ditunda segala bertobat kepada Allah, kemudian menata diri, ya, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, ya, kemudian ikuti dengan kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergauli manusia dengan akhlak yang bagus. Ini termasuk wasiat Nabi SAW. Nah, di ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kerjakan perintah-perintahnya dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan ketakwaan yang sebenar-benar takwa, dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nafsun. Ini kata gantinya, dhamirnya lompat. Kalau tadi jamaah, dhamirnya adalah, dhamir itu kata ganti, orang kedua. Bertakwalah kalian kepada Allah. Itu jualah kalian. Tapi lanjutannya, wal tanzur nafsun. Hendaknya setiap diri memperhatikan, melihat. Allah tidak melanjutkan hendaknya kalian melihat apa yang sudah kalian persiapkan untuk menghadapi hari esok. Tidak dengan kata ganti kedua. Dalam ilmu balaghah disebut iltifat. Iltifat itu berpindah dari satu khitab, dari satu khitab ke khitab yang lain, dari satu dhamir ke dhamir yang lain. Ini untuk keindahan dalam Al-Quran, sehingga orang lebih memperhatikan. Ya, tentu ini bagi orang yang tahu tentang rahasia-rahasia bahasa Arab. Jadi, makanya Bapak Ibu yang memiliki kemampuan, ya, baik ya, sudah tua apalagi masih muda, ya, belajar bahasa Arab. Wal tanzur, dengan kata ya, tanzur, melihat. Meskipun melihat ini ada sinonim, ya, artinya ada kata lain seperti ra'a yara, ada nazara yanzuru. Melihat. Ra'a yara juga melihat. Tapi para ulama lughah menyebutkan bahwa nazara yanzuru, ya, itu lebih pada ta'ammul. Ta'ammul itu melihat dengan memperhatikan. Melihat dengan memperhatikan, berpikir dalam, merenungkan. Jadi yang melihat tidak hanya mata, tapi juga
Tidak hanya mata di kepala, tapi juga mata hati. Ya, ini. Wal tanzur nafsun, hendaknya setiap diri melihat. Maksudnya melihat ini memperhatikan apa saja qaddamat lighat, yang telah dia perbuatnya lighat untuk hari esok. Jadi setelah Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepadanya, Allah perintahkan agar kita mengevaluasi, agar kita muhasabah, introspeksi. Apa yang sudah disiapkan? Perbuatan-perbuatan, amalan-amalan apa saja yang sudah dipersiapkan untuk lihat, untuk hari esok. Ya. Hari esok di sini lihat pakainya tanwin. Ya, nakirah bentuknya, lighadin. Dan para ulama tafsir sepakat makna lighad di sini hari esok maksudnya hari kiamat. Jadi orang-orang beriman di ayat ini, bagaimana di awal khitabnya ya ayyuhalladzina amanu, diperintah untuk ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua diperintah untuk introspeksi, muhasabah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap diri melihat, memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Mengevaluasi. Berarti di sini ada dua, yang telah lalu dan yang akan datang. Karena waktu itu kan berarti 3 ya. Ada al-madhi, telah lewat, al-hal itu sekarang, al-mustaqbal akan datang. Waktu yang milik kita itu yang 2 di awal, al-madhi. Ya sudah lewat berarti itu milik kita. Artinya sudah kita lewati, sudah terjadi pada kita, itu milik kita. Jadi ibarat buku itu, ya misalnya saat ini, ya buku ini misalnya ada 60 halaman, ya. Dan saat ini sudah ditulis 40 halaman, tinggal sisa 20 halaman. Kalau satu halaman itu ibaratnya 1 tahun umur kita, berarti sudah 40 tahun kita mengisi hidup kita, menulis catatan amal kita. Bukan menulis, yang menulis malaikat, kiraman katibin, malaikat mulia yang mencatat. Ya. Tapi bahan mencatatnya dari siapa? Dari kita. Nah, yang sudah lewat ini dievaluasi, dikalkulasi, dihitung. Bagaimana nanti untuk menghadapi tadi lihat, yaitu hari kiamat. Waktu esok maksudnya hari kiamat. Karena kalau tidak dievaluasi jamaah, tidak ada nanti perkembangan dan juga tidak ada kualitas. Itu saja. Ya, tentu yang sudah bagus diperbagus, yang kurang diperbaiki. Kita sholat misalnya jamaah, sudah berapa tahun kita sholat? Ya, taruhlah umur kita misalnya saat ini 50 tahun. Kalau dipotong usia anak-anak misalnya 10 tahun, berarti kurang lebih 40 tahun kita sudah sholat.
dilihat kualitas sholatnya, apakah berjamaah atau tidak. Lebih banyak mananya berjamaah dengan tidak. Evaluasi lagi kualitas sholatnya dari yang sudah kita lakukan. Harusnya orang yang sudah sering melakukan itu berarti apa? Orang menjadi ahlinya ahli kan gitu. Pilot ini Pak, dilihat keahliannya itu dari jam terbang. Kalau sudah sekian puluh tahun ya menjadi pilot jam terbang berarti sudah ahli. Dan tidak hanya pilot, mungkin profesi apa saja kalau itu dilakukan ya sudah berpuluh-puluh tahun, itu ibaratnya kita di ahlinya ahli. Melihat orang, saya pernah melihat orang di sini ada yang bikin sarung di tenun itu. Di sini Petarukan ada ya, ada di sana Pekajangan. Saya melihat itu sambil ngobrol kakek gitu. Coba, kayak mesin sudah otomatis gitu, sambil ngobrol kakek. Coba antum yang melek memperhatikan serius bisa enggak? Enggak, kenapa? Karena baru. Tapi lihat orang tersebut, ya sambil nyantai ngobrol sambil ini juga, kayaknya sudah lepas kontrol begitu. Karena sudah terbiasa dan dilakukan berpuluh-puluh tahun. Nah, sholat kita ini pun harusnya demikian. Maksudnya, ya lebih berkualitas. Ya. Kalau dulu sholatnya begitu-begitu saja, hanya taraf di zahir, ya belum bisa khusyuk, berusaha untuk bisa khusyuk. Ya, misalnya, ya Isya nanti ini 4 rakaat, belum bisa khusyuk seluruhnya 4 rakaat, dapatlah misalnya 2 rakaat separuhnya. Artinya betul-betul dia bisa menikmati sholatnya, bisa merenungi apa yang kita baca dalam sholat. Betul-betul ada munajat, ada bisik-bisik dialog kepada Allah Ta'ala. Ini evaluasi. Wala tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dia perbuat untuk hari esok. Hari esok hari kiamat. Kenapa disebut hari kiamat hari esok? Dan di sini li ghadin pakainya tanwin, bukan lil ghadi, ada alif lamnya, ya karena besoknya bisa besok lagi. Karena pasti terjadi adalah nanti, yaitu besok. Dan untuk menunjukkan dekatnya hari kiamat, maka disebut adalah besok. Ya. Karena sejak diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menjadi tanda akhir zaman. Kenapa? Karena tidak ada lagi Nabi. Berarti ini umat terakhir. Umat terakhir inilah umat yang nanti sudah dekat dengan kiamat. Ya. Maka disebut lihat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ini diulang. Kalau ada pengulangan lafaz, apalagi itu adalah perintah, itu fungsinya litakid, menguatkan. Di awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wala tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap diri mempersiapkan perbuatan apa saja yang sudah dilakukan untuk menghadapi hari esok, hari kiamat. Wattaqullah, diulang perintahnya, dan bertakwalah kepada Allah. Ini kalau dalam tata bahasa Arab adalah lit-taukid, untuk memberikan penegasan. Jadi betul-betul jangan
remehkan. Penegasan. Di sisi yang lain ada seperti Imam Al-Qurtubi di rahimahullah dalam tafsirnya ada yang menyampaikan ya perintah ittaqullah yang pertama maksudnya adalah perintah bertaubat. Perintah bertaubat. Kemudian wattaqullah. Ya, bertakwalah kepada Allah. Perintah yang kedua maksudnya adalah untuk meninggalkan maksiat. Menggantinya dengan amal soleh. Ya karena memang ya start ya mulai itu dengan taubat. Harus meninggalkan dulu keburukan-keburukan tersebut, menyesalinya, baru berubah hijrah ya. Ya, pintu untuk berubah itu diawali dengan taubat dulu. Kalau belum taubat nggak akan berubah. Untuk bisa berubah menjadi lebih baik diawali dengan taubat. Ya, tinggalkan perbuatan buruknya. Ya sesali dan berazam bertekad tidak akan mengulangi. Maka setelah taubat dia mulai berubah sedikit demi sedikit secara cepat. Ditutup ayatnya di ayat 18, innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha sesungguhnya Allah khabirun, maha mengetahui dengan detail, maha teliti, bima ta'malun, seluruh apa yang kamu lakukan, yang kamu perbuat. Ya, pengetahuan Allah yang sangat sempurna. Maka disebut dengan khabirun. Khabir itu mengetahui dengan detail, lengkap, terperinci seluruh apa yang kita lakukan. Ya. Kapan, di mana, ya bahkan termasuk ya, perbuatan-perbuatan hati kita. Waliyadzubillah, misal ada orang hasad, Allah mengetahui isi hati orang yang hasad tersebut. Ada takabur, rasa sombong, Allah mengetahui hal tersebut. Maka hendaknya dia berubah, bertaubat pada Allah. Sehingga ya, penutup ayat ini, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan detail, dengan teliti seluruh apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat. Ini yang pertama, memberikan semangat kepada kita untuk berbuat baik, beramal saleh. Kenapa Allah mengetahuinya dengan detail? Sehingga kita tidak akan meremehkan perbuatan-perbuatan baik tersebut meskipun mungkin itu adalah dipandang sangat kecil. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau membawakan hadis riwayat Imam Ahmad, hadis yang panjang, bahwa ketika Nabi SAW di siang hari sedang berkumpul dengan para sahabat, lalu ada sekelompok orang yang mereka itu kalau bahasa kita ngenes, sekelompok orang datang, bajunya itu lusuh, compang-camping, ya, tidak beralas kaki, makanya jangankan sepatu, sendal aja ndak, nyeker. Ya, wajahnya lusuh sampai disebutkan pipinya ini begini apa ya, sampai karena saking kurusnya
ini tulang itu apa namanya kelihatan. Orang kalau kurus itu kan jadinya ya, sambil membawa pedang. Mayoritas mereka ini dari suku Mudhar. Melihat hal itu maka wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berubah, maksudnya sedih. Beliau sedang bersama para sahabat dalam satu majelis, ada rombongan datang, dilihat kondisinya begitu. Kurus, matanya cekung, pucat, ininya pakaiannya compang-camping, ya nyeker, tidak ada alas kaki, atau bayangkan gitu. Di padang pasir nyeker, ya. Panas. Jadi wajahnya Nabi berubah karena sedih. Maka beliau pun masuk rumah. Allah Ta'ala barangkali ingin membantu, mengambil apa yang bisa untuk dibantu. Ya, tapi barangkali tidak ada, lalu beliau keluar memanggil Bilal untuk memandangkan azan, iqamat, lalu sholat. Setelah sholat beliau berkhutbah. Khutbahnya Nabi ini ada dua, ada khutbah yang temporer itu sewaktu-waktu kan ada keperluan beliau berkhutbah, ada khutbah yang ini rutin seperti khutbah Jumat, khutbah Id, ya, kemudian dalam sholat kusuf gerhana misalnya. Beliau pun setelah sholat beliau berkhutbah, ya, seperti biasa. Dalam khutbah dia disampaikan khutbatul hajat, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhir ayat. Kemudian setelah itu beliau membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Membaca surah Al-Hasr ayat 18 yang kita tadi sedang baca. Ya. Itu perintah untuk bertakwa kepada Allah dan juga perintah agar setiap orang mempersiapkan diri, melihat dirinya, persiapan apa yang sudah dia lakukan, perbuatan-perbuatan apa ya untuk persiapan hari esok yaitu hari kiamat. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah membacakan ayat tadi. Tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min sa'i burrihi min sa'i tamrihi hatta qala walau bisyikki tamratin. Nabi bersabda, hendaknya seorang itu bersedekah dengan dinarnya. Dinar itu mata uang dari emas. Hendaknya dia bersedekah dengan dirhamnya, mata uang perak, atau dengan sok gandumnya. Satu sok itu segini. Berapa kali? 4 kali. Ini namanya mud, satu mud. Dua telapak tangan digabungkan, tangannya orang Arab, bukan tangan saya kecil nih. Ambil gandum 4 kali, namanya satu sok. Ini satu mud, 4 mud, satu sok. Kata Nabi, min sa'i burrihi. Ya, bisa dengan sedekah satu sok gandumnya. Min sa'i tamrihi, satu sok kurmanya. Sampai beliau bersabda walau bisyikki tamratin, meskipun hanya separuh dari satu butir kurma. Kecil atau banyak? Kecil. Ya, kamu mampunya begitu gimana? Bukankah Aisyah pernah bersedekah hanya tiga butir kurma? Ya tahu? Disebut dalam hadis yang sahih. Ya, ketika ada ibu-ibu yang sudah tua bawa 2 anaknya datang ke rumahnya Aisyah, dilihat tidak ada makanan kecuali 3 butir kurma. Antum di rumah nurah-nurah makanan. Saudara kita di Sumatera, di Aceh, Tapanuli, ada yang tidak makan 2 hari ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran
yang meninggal ditulis sebagai syuhada, orang yang mati syahid. Ya, kata Nabi, walau bisyikki tamratin, meskipun dengan separuh dari satu butir kurma. Menunjukkan sedikit atau banyak? Sedikit. Ya. Tapi sedekah itu dinilai bukan dari sisi jumlah nominal. Dinilai dari sisi prosentase. Kalau orang kaya, ya, gaji sebulan 200 juta. Ya, orang mana ini? Orang BUMN. Ini ada bekas BUMN. Ya, itu pernah di itu kan berapa Pak BUMN? Bulan 200 juta. Sebulan. Kalau dia sebulan sekali mengeluarkan uang, ya, 10 juta. 10 juta. Masjid A dikasih 2 juta, masjid B 2 juta, panti asuhan C dikasih 2 juta, tangga yang ini. Pokoknya 10 juta. Dengan orang yang gajinya 1 bulan di bawah UMR. UMR Pemalang berapa? 2 juta? 2 juta 300. Dia misalnya gaji 1.500.000. Atau taruhlah ya UMR 2 juta. Ya. Dan dalam 1 bulan dari 2 juta 300 tadi, dia keluarkan misalnya 300.000. Lebih besar mana Pak? 300.000 itu 10 juta. Lihat presentasinya. Bukan lihat perbandingan nominalnya. Orang gaji 2 juta 300 dikeluarkan 300.000. Itu sudah luar biasa. Berapa persen? Ya, berapa persennya? Kurang beli 15. Ya. Jadi yang 200 juta dikeluarkan 10 juta. Kelihatannya 10 juta, tapi ya banyak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan diawali dari yang paling tinggi, yaitu apa? Dinar. Tasaddaqa rajul min dinarihi. Hendaknya seorang bersedekah dengan dinar. Dinar itu mata uang emas. Ya. Min dirhamihi, dengan dirhamnya, mampu dirham. Min sa'iburrihi, dengan 1 sok. Ya. 1 sok gandum, 1 sok itu bisa 3 kilo atau 2,5. Ini perbedaan ulama. Zakat itu kan 1 sok. 1 sok kurma. Sampai hatta kalau walau bisyikki tamrah, meskipun itu dengan separuh dari sebutir kurma. Karena mungkin orangnya mampu demikian. Makanya di ayat tadi, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha melihat dengan detail, dengan teliti seluruh yang kamu amalkan, yang kamu lakukan. Sehingga ini memberikan semangat pada kita untuk yang terbaik bagi Allah. Nah, para sahabat setelah mendengar khutbahnya Nabi tadi membacakan ayat ya, Al-Hasr ayat 18, lalu beliau memberikan anjuran motivasi bersedekah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang dinar bawa dinar, yang dirham dirham, yang kurma-kurma, yang gandum-gandum. Maka tiba-tiba datang seorang laki-laki Ansor membawa 1 kantung kurma. Dia pulang, ambil kurma, bawa, taruh di situ. Kemudian apa? Diikuti oleh orang lain. Ya, berikutnya orang pada ngikuti orang Ansor tadi. Ya. Hingga ya, ada 2 tumpukan yang besar. Sebagian makanan, sebagian pakaian. Kemudian kata rawi hadis ini itu Mundhir bin Jarir, ya, aku melihat wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah. Tadinya itu sedih,
Kemudian berubah menjadi gembira, senang. Setelah itu beliau bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fallahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Ya, barang siapa yang memberikan contoh kebaikan dalam Islam, dalam hal ini adalah sedekah. Memberikan contoh yang baru. Ya, kebaikan dalam Islam ya ada landasan dalilnya, bukan ngarang-ngarang. Karena sebagian orang ada menjadikan hadis ini untuk menyebut ada bid'ah hasanah. Barang siapa yang mencontohkan kebaikan dalam Islam, suatu yang baru, tapi ada dalilnya dalam hal ini, ya sesuai dengan sababul urutnya adalah apa? Sedekah, mencontohkan sedekah. Ya. Maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi double, Pak. Antum sebagai pelopornya yang pertama kali sedekah, maka antum dapat pahala sedekah tersebut. Diikuti misalnya 10 orang ikut antum sedekah, maka antum mendapatkan juga tambahan pahala dari 10 orang yang sedekah tadi. Tanpa 10 orang sedekah tadi itu berkurang pahalanya. Insyaallah, begitu luasnya rahmat Allah. Ya, sebaliknya waman sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wisruha wa wisru man amila biha min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Ya, dan barang siapa mencontohkan keburukan di dalam Islam ini lalu ya diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun. Waliyadzubillah. Nah, ini rentetannya, kaitannya dengan ayat tadi. Nabi membacakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Beliau sampaikan di dalam khutbah, diawali ketika ada rombongan tamu datang dalam kondisi yang ngenes. Ya, pakaian compang-camping, ya, tidak beralas kaki, ya, dari suku Mudhar. Nah ini innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi ini yang pertama, jangan meremehkan kebaikan. Bukankah ya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja yang melakukan kebaikan meskipun seberat biji atom, biji sangat kecil tidak kelihatan dengan mata biasa, dia akan melihat daripada balasan pahalanya nanti. Maka ya jangan diremehkan. Ini nanam pohon, ini kaitannya. Tadi khutbah saya, ya, ini hari Jumat ya, khutbah saya berkaitan dengan anjuran untuk mencintai ya, lingkungan bumi kita, bukan merusak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, ini sudah masuk Islam belum? Menganjurkan kepada umatnya, kepada kita jemaah, untuk menjaga bumi kita ya, untuk senang menanam pohon. Iya. Man gharasa muslimun gharasan, barang siapa seorang muslim menanam pohon. Ya. Kemudian ada hewan, ada burung, ada juga manusia yang ikut memakan dari pohon tadi atau mungkin buahnya. Kataballahu lahu biha shadaqah. Maka Allah akan tulis untuk dia pahala sedekah. Coba antum tanam pohon. Ya. Lalu dimanfaatkan oleh makhluk Allah. Pohon. Ya. Ada orang ya, lewat berteduh di bawah pohon tersebut. Ada burung istirahat, hinggap di situ. Ada mungkin buat sarang di situ.
Ya. Mungkin juga buahnya dimakan oleh burung, dimakan oleh lawar, mungkin juga diambil oleh manusia, bahkan dicuri oleh manusia, itu pun ditulis sebagai sedekah. Mungkin kayu bakar, kayunya ini diambil untuk kayu bakar. Mungkin daunnya juga ada orang yang ngambil. Rambanan bikin ternak atau mungkin buat herbal atau apa. Intinya semua bermanfaat. Antum mendapatkan pahala sedekah. Nah ini sedekah jariah. Karena selagi pohon itu masih hidup, masih tegak, dan memberikan manfaat untuk orang lain, antum sudah meninggal, antum terpanen pahalanya. Masya Allah. Ini yang kita rawat. Tapi saat ini, ya, justru generasi, ya, anak-anak muda kita ini malas untuk menanam pohon. Beda dengan orang-orang tua kita. Coba pohon kelapa sudah lama, Pak. Saya di belakang rumah itu ada 5, ya, sudah tidak ada. Terakhir tinggal 1 di pangan wawung itu akhirnya daripada ngambrui rumah tetangga tak panggilin tukang gaji. Saya tidak punya pohon kelapa lagi. Ya, tak tanami segala macam itu di pinggir itu ada kelengkeng, ada mangga, ada duwet, ada jeruk, ada jambu, segala macam. Dan saya persilakan tetangga saya, karena jauh. Saya tinggal di Ampel Gading, saya kebunnya di sana, di Radisa. Ya, monggo, jenengan minta apa ambil. Tidak usah perlu ngomong. Kadang kalau saya ke situ, Ustaz saya ngambil ini, ya silakan, tidak usah ngomong. Ini Masya Allah. Ya, bukan penggundulan yang kita lihat, coba. Ya, hutan digunduli kayak begitu. Lihat aja Pak, ada banjir gelondongan begitu ya. Wal iyadzubillah. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, kalau misalnya ini di tangan kamu kata Nabi, itu ada bibit, ada tunas pohon dan kamu tahu ini ada besok mungkin ada hari kiamat. Saat ini mampu kamu nanam, apa kata Nabi? Fal yasra, tanam. Ini perintah. Ya. Jadi senang dengan pohon, penghijauan, ya, menjaga lingkungan agar lebih sehat, udara bersih, tidak ada polusi. Ini pohon, Masya Allah, ya, karbon dioksidanya diserap, lalu mengeluarkan O2, sehingga oksigen bisa kita. Makanya hutan itu disebut paru-paru dunia. Orang kalau paru-parunya bermasalah, sakit, apalagi tidak berfungsi, udah tewas. Ya, ini kalau semua hutan digunduli-gunduli, iklim jadi ekstrim panas. Hujan, resapan tidak bisa diikat oleh, jadilah seperti itu. Mengerikan. Sudah masuk Isya. Sudah masuk Isya, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
Baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi ayat ini ditutup dengan innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu khabirun, maha mengetahui dengan detail, dengan teliti bima ta'malun, dengan apa saja yang kamu lakukan, yang kamu perbuat. Ya, maka ya, tadi ya, sifat muraqabatullah ini harus ada pada kita. Rasa diawasi oleh Allah karena Allah mengetahui dengan detail, ya, sehingga bisa menumbuhkan sifat ihsan, senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala seakan kita melihatnya, kalau tidak adalah yakin Allah melihat kita. Kita persembahkan yang terbaik kepada Allah. Kenapa? Kan Allah melihat, mengetahui kita dengan detail, ya. Tidak meremehkan kebaikan meskipun dianggap mungkin kecil. Sebagaimana kata Nabi, walau bisyikit tamratin, meskipun sedekahnya ini adalah separuh dari sebutir. Kalau memang dan Aisyah itu kan 3 butir diberikan kepada si ibu tadi. Ya, masing-masing kasih satu. Ya, lep-lep. Ampun kayak. Dengan 1 butir, ya ibu ini lihat anaknya dibelah jadi 2. Dikasihkan kanan kirinya anaknya. Ya. Dan disampaikan hal itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masya Allah. Yang kedua, innallaha khabirum bima ta'malun. Dengan ayat ini, yang pertama tadi adalah mempersembahkan yang terbaik untuk Allah karena Allah mengetahui dengan detail. Ya. Maka yang kedua adalah menghindari seluruh apa saja yang mendatangkan murka Allah. Dan tidak kita meremehkan. Itu toh. Dosa meski itu kecil, jangan pernah diremehkan. Jangan pernah diremehkan. Kecil apabila dilakukan, tidak bertobat, lakukan lagi, menjadilah itu dosa besar. Ya, la kabirata ma'al istimrar. Tidak ada dosa, la sahirata ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan terus menerus. Ya, gunung itu kan kumpulan dari pasir. Jadilah gunung yang besar. Demikian juga, ya, dosa kalau dianggap kecil terus menerus dilakukan, jadilah dosa besar. Ya, maka ya, jangan pernah meremehkan dosa. Ya, sifat orang mukmin adalah takut. Yang dilihat bukan kecil besarnya dosa, dan dilihat kepada siapa dia melakukan dosa. Adapun orang munafik, dia meremehkan dosa. Ya, ibaratkan hanya lalat yang mau hinggap hidung dihinggap, remehkan. Tapi bagi orang mukmin, ya, terkait dosa adalah ibarat dia duduk di bawah gunung yang tinggi, dia takut gunung itu akan menimpa dia. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini yang bisa kita sampaikan. Ya, jadi poinnya adalah yang pertama, Allah memerintahkan agar bertakwa kepada Allah. Kemudian perintah yang kedua adalah untuk muhasabah. Setiap kita diperintah untuk memperhatikan apa saja yang sudah kita lakukan untuk mempersiapkan bertemu hari esok, yaitu hari kiamat. Kemudian yang ketiga, perintah untuk muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, karena diantaranya di ayat ini disebutkan innallaha khabirun bima ta'malun. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan saudara sekalian. Ya, sebelum kita akhiri, ada hal-hal yang mungkin belum jelas ditanya.
Tidak ada. Baik, kita akhiri dengan majelis. Subhanallah bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.